Ex-Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny Gerard Plate membantah semua tuduhan jaksa penuntut umum JPU yang dialamatkan kepadanya pada sidang perkara dugaan korupsi Base Transceiver Station BTS 4G yang digelar Selasa kemarin. Yang menarik dari pernyataan Johnny G. Plate maupun kuasa hukumnya Ahmad Khalidin adalah keinginan membongkar keterlibatan para pihak yang hingga kini belum tersentuh. Dan hal itu akan dibukanya pada saat pembacaan eksepsi pekan depan. Saya mengerti yang mulia, tetapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan. Nanti akan saya buktikan, kata Johnny. Langkah ini tampaknya sejalan dengan niatan Johnny G. Plate mengajukan diri sebagai Justice Kolaborator GC yang dimohonkannya ke Kejaksaan Agung Kejagung beberapa waktu lalu. Johnny G. Plate disebut akan mengungkap perkara dugaan korupsi BTS dengan seterang-terangnya dan membeberkan siapa saja pihak yang bertanggung jawab. Biar kasusnya jelas, hal itu diamini oleh pihak keluarga JGP karena memang keluarga menginginkan adanya keterbukaan, kata kuasa hukum Johnny, Ahmad Khalidin. Mahfud MD yang didapuk sebagai pelaksana tugas PLT Menkominfo bahkan mengungkap dirinya mendapat kabar aliran dana korupsi BTS 4G yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah tersebut diduga mengalir ke 3 partai politik, yakni Nasdem, PDIP, dan Gerindra. Saya dapat berita itu dengan nama-namanya, tapi saya anggap itu gosip politik, katanya ketika itu. Johnny G. Plate sebagai bagian dari dugaan praktik kong kali kong ini diasumsikan mengetahui secara detail siapa saja para pihak yang turut menikmati kue-kue korupsi proyek BTS 4G. Salah satu nama yang sempat beredar di pemberitaan media massa tak lain adalah suami Ketua DPR RI, Puan Maharani, yakni Happy Hapsoro. Kabar ini sendiri telah dibantah oleh PDIP melalui Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, di tanggal 29 Mei 2023 lalu. Begitu pula Partai Nasdem, tempat Johnny G. Plate berkiprah sebagai politisi, pun disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Namun dengan tegas, Nasdem membantahnya dan meminta Kejagung membuktikan kemana saja aliran dana korupsi BTS Bakti Kominfo itu. Di tengah-tengah isu keterlibatan 2 partai besar itu dalam korupsi BTS, bahkan sempat mencuat rencana pertemuan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Tak ayal rencana itu memantik segudang tanya. Sikap defensif tersebut justru menggiring kita pada pertanyaan besar. Seberapa berani dan seberapa mampukah Johnny G. Plate mengungkap sekaligus membungkam ketiga partai besar yang disinyalir menjadi bagian dari praktik korupsi tersebut? Ruang untuk mengungkap secara terang benderang kasus ini pun terbuka lebar melalui persidangan yang dapat disaksikan masyarakat luas. Berkaca pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, di mana Richard Eliezer kemudian mendapat dukungan publik yang sangat besar karena membuka kotak Pandora keterlibatan Verdi Sambo sebagai otak pembunuhan, mungkin dapat dijadikan pegangan bagi Johnny G. Plate. Namun di sisi lain, kasus dugaan korupsi yang melibatkan partai politik, terlebih 3 parpol sekaligus, tidaklah sesimpel membongkar kasus Verdi Sambo. Tarik
Menarik-menarik kekuatan politik ke ranah hukum dengan segala fleksibilitasnya merupakan fenomena biasa yang dapat disaksikan dalam sistem penegakan hukum kita. Tanpa bermaksud pesimistik, dengan segala kalkulasi risiko yang mengiringi, bukan tak mungkin Johnny G. Plate pada akhirnya memilih menjadi martir dan membuat upaya pengungkapan kasus korupsi BTS 4G anti klimaks. Mencermati hal tersebut, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Profesor Muzakir, mendorong Johnny G. Plate membuka secara terang benderang kotak Pandora korupsi BTS 4G. Dibuka saja semuanya, dibuka semua pelakunya, gak usah pakai pertimbangan-pertimbangan. Yang terpenting adalah perkara pidana itu sifatnya harus objektif, kata Muzakir kepada Forum Keadilan. Muzakir mengingatkan hukum harus tegak lurus tanpa terganggu kepentingan politik. Pasti banyak orang yang berada di balik mendukung Pak Johnny G. Plate kalau berani membuka semuanya itu. Walaupun statusnya bukan GC, buka sajalah. Anggap saja kewajiban moral bagi siapa saja agar para pelaku tindak pidana itu bisa diproses. Jika itu melibatkan praduga-praduga yang melibatkan petinggi-petinggi partai politik, petinggi pejabat yang lain, keluarga-keluarga yang lain, jangan ragu-ragu, buka semuanya saja, tegas Muzakir. Muzakir justru menyebut posisi Johnny G. Plate saat ini tidak memiliki risiko politik maupun jabatan, sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan risiko guna membongkar seterang-terangnya para pihak di balik kasus ini. Gak usah takut, gak usah ragu, toh sekarang sudah gak ada risiko politik, sudah tidak jadi menteri. Ya dibuka saja supaya nanti justru jejak-jejak pembukaannya itu menjadi citra positif Pak Johnny G. Plate. Selanjutnya, nanti apa yang dilakukan oleh Pak Johnny G. Plate akan dipertimbangkan oleh hakim bahwa jasa dari Johnny G. Plate membuka kasus itu juga bisa disebut sebagai GC, ujar Muzakir. Muzakir tak luput mengomentari wacana pertemuan Puan Maharani Surya Paloh di tengah merebaknya proses penegakan hukum kasus korupsi BTS 4G. Di mata pakar hukum pidana yang terkenal vokal dan kritis ini, pertemuan kedua tokoh partai politik tersebut diibaratkan api dalam sekam. Pertemuan itu seharusnya tidak boleh membahas kasusnya. Jangan bergaining kasusnya tidak boleh dibuka. Surya Paloh harus tegas bahwa itu dibuka, buka semuanya. Entah suaminya, siapa, dibuka saja. Jangan ragu-ragu sebagai komitmen penegakan hukum. Tukas Muzakir. Bagaimana dengan risiko keselamatan jiwa? Pasal 10A Undang-Undang 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban mengamanatkan penanganan khusus bagi penyandang status justice kolaborator agar terhindar dari potensi intimidasi maupun teror yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Perihal pengajuan GC Johnny G. Plate kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Wakil Ketua LPSK RI, Edwin Partogi Pasaribu, mengaku belum mendapat laporan sejauh ini. Sejauh ini belum ada, ujar Edwin kepada Forum Keadilan. Di kesempatan terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung RI, Ketut Sumedana mengatakan pengajuan GC nantinya akan dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum. Namun, keputusan diterima atau tidaknya sepenuhnya menjadi wewenang daripada majelis hakim.